Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어떻게 지내세요? 잘 지내요. 제 이름은 아름입니다. 저는 미나라고 합니다. Mina. Nah, hari ini aku mau kasih tips gimana cara mudah dan cepat membuat skripsi atau tugas. Nah, menjelang pertengahan atau akhir tahun gini, biasanya lagi musim-musimnya skripsian dan wisuda. Banyak dari kalian pasti yang lagi dikejar-kejar waktu, ditaruh dosen, atau malah dosennya cuek, kalian jadi keteteran, gak tahu mau buat apa. Gak sedikit juga dari kalian pasti yang kalau bikin skripsi atau tugas itu menjelang hari H alias SKS, sistem kabut semalam. Kenapa begitu? Gak tahu ya, kayaknya waktu malam. Buat kalian yang udah ada ide, bahan, ataupun rencana mau bikinnya seperti apa, itu bisa-bisa aja pakai SKS, sistem kabut semalam. Terus buat yang belum ada planning, yang masih kosong, ada bahan sama sekali alias mentah, gimana? Buat kalian yang masih belum ada bahan atau belum ada pikiran sama sekali untuk ngerjain skripsi atau tugas ini, di sini aku mau kasih tips gimana caranya biar skripsi atau tugas itu cepat selesai. Mungkin lebih fokus ke skripsi kali ya, karena lagi musim-musimnya skripsi. Buat kalian yang lagi bikin skripsi, terutama yang masih mentah, belum ada bahan, pasti kalian pertama bakal disuruh bikin judul atau tema. Saran aku nih untuk nentuin judul atau tema ini, lebih baik kalian cari judul atau tema yang sering kalian lihat atau mungkin pernah kalian alami. Contoh misal untuk jurusan hukum, biasanya kan tentang peraturan undang-undang, atau kita bisa studi kasus. Nah, kalian bisa cari contoh kasus di tempat kalian kerja untuk yang kerja, atau mungkin dari kenalan atau rekan, kalian bisa tanya-tanya, atau mungkin yang pernah kalian lihat sendiri. Dari berita pun bisa kita jadikan contoh. Nah, setelah tema atau judul ini kalian dapat, yang kedua itu kalian bikin kerangkanya. Tiap kampus itu pasti beda-beda, dan kalian pasti di awal udah dikasih pedoman untuk penulisan skripsi ini kayak gimana. Nah, kalian bikin dulu kerangkanya. Kasih contoh ya, biasanya yang umum itu kan cover, kata pengantar, daftar isi dan lain-lain. Nah, kita langsung ke kerangka intinya nih. Biasanya bab 1 miring. Nah, bab 1 itu biasanya pendahuluan. Terus yang kedua itu bab 2. Bab 2 itu kajian teori biasanya. Atau mungkin ya pokoknya kalian sesuaikan dengan pedoman kampus kalian masing-masing. Bab 3 mungkin pembahasan. Salah nih. Nah, bab 4 analisis pembahasan. Terus bab terakhirnya itu penutup. Nah, setelah kalian dapat seperti ini, kalian bikin lagi subbabnya. Subbabnya biasanya aktif. Nah, ini kan terpinggir. Biasanya latar belakang masalah. B-nya rumusan masalah. Tujuan biasanya tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang terakhir sistematika penulisan dan seterusnya. Bab 2 sampai bab 5 kalian bikin juga subbabnya kayak gitu. Bab 5 biasanya kesimpulan dan saran. Nah, bab 4 kalian bikin juga titik apa misalnya ini tipe ya analisis. Bab 4 biasanya ini ada rumusan masalah RM1. B-nya itu biasa dari RM2. Nah, pembahasan kalian juga masukin A apa, B-nya apa, kajian teorinya juga ada apa, B-nya apa. Nah,
Kalau kalian udah dapat semua, kalian mulai dari bab 1. Ini bisa kalian kasih layout dulu. Oke. Kecilin dulu. Nah, kelihatan. Nah, gedein ya. Kalau udah, kalian lanjut ke latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini biasanya latar belakang kalian ambil judul itu. Terus rumusan masalah kalian bikin satu-satunya satu. Biasanya 5W1H. Kalian bisa pakai apa yang menyebabkan mungkin yang kedua mungkin bisa pakai bagaimana apa tujuan penelitian. Ini misalnya secara umum sama sih ya, untuk mengetahui. Yang kedua juga untuk mengetahui. Bisa lain sama rumusan masalah. Terus yang keempat, langkah penelitian. Biasanya itu ada bagi akademis, bagi apa, terus sistematik penulisan 1, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan seterusnya. Nah, di lecture ini kalian jelasin. Nah, pokoknya untuk format ini sih biasanya dari pedoman kampus itu udah ada latar belakang. Kalian tinggal cari-cari di Google tentang permasalahan judul kalian, bisa cari pesertanya juga untuk kalian masukin latar belakang ini. Nah, untuk rumusan masalah juga sama. Nah, misal ini judulnya apa ya? Ini deh, pelaksanaan pemotongan upah pekerja. Oh, berarti gimana? Ada kerjaan. Pemotongan upah pekerja XXX sama perusahaannya. Dalam pengambilan hari mingguan. Di bab 2 subbabnya ini kalian bisa ambil dari judul. Ini kan ada pelaksanaan pemotongan upah kerja. Di sini tentang pemotongan upah. Terus 1 pengertian pemotongan upah. Oh, salah, pengertian upah dulu berarti. Pengertian upahnya kali jawab. Yang kedua pengertian pemotongan upah. Nah, dalam sebagainya kita bisa dengerin itu jadi 1 macam-macam upah. 1.2 apa? Nah, terus pengertian pemotongan upah. 5.1 macam-macam pemotongan upah. 1 pemotongan itu. Terus yang sebab kedua, apalagi judulnya pekerja. Kalian bisa tulis pekerja menurut peraturan undang-undangan. Yang ke apalagi dalam pengambilan hari libur mingguan. Nanti kalian tulis salah, kita ganti hak istirahat. Mungkin hak istirahat kali biasanya. Hak istirahat
Pelaksanaan potongan upah pekerja dalam pengambilan hak istirahat mingguan berdasarkan Undang-Undang Nomor berapa yang kalian pakai. Berarti di sini poin 3-nya tentang hak istirahat mingguan, tinjauan hak istirahat mingguan menurut undang-undang. Terus habis itu undang-undangnya kalian jelasin juga, tinjauan umum undang-undang nomor berapa yang kalian pakai. Itu undang-undang tenaga kerjaan nih, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tahun saya tentang tenaga kerjaan. Tebel banget ya yang dibuat ini juga nggak dibuat. Sekarang bikin juga sebabnya tuh 1 titik. Terus yang C juga ini sama yang B juga begitu. Nah, dapat deh, bab 2 selesai. Ini bab 1 tadi udah selesai kan ya, sebabnya kayak gini. Pokoknya kalian bikin kerangkanya aja dulu. Nah, terus bab 2 juga udah selesai. Bab 2 itu kalian ambil dari judul, jangan lupa ya, ambil dari judul. Kalian pilih satu-satu menjadi subbab. Terus bab 2 kalian lanjut ke bab 3. Bab 3 biasanya pembahasan. Pembahasan ini kalian ambil dari rumusan masalah. Misalnya, apakah pelaksanaan potongan upah pekerja pada perusahaan X pemotongan upah pekerja perusahaan X dalam pengambilan hak istirahat mingguan telah sesuai dengan UU 12 tahun 2003. Terus yang kedua, ini ada bagaimana sanksi hukum terhadap perusahaan yang terhadap penerapan pemotongan upah dalam pengambilan hak istirahat mingguan yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan UU 13 tahun 2003 yang bertentangan aja dengan undang-undang. Nah, ini kita masukin di bab 3. Masukin di sini bab 3. Terus pelaksanaan pemotongan upah pekerja perusahaan X dalam pengambilan hak istirahat mingguan berdasarkan UU. Terus yang kedua B-nya sanksi hukum terhadap bertentangan dengan undang-undang. Nah, dapat deh ini bab 2-nya. Bab 3. Bab 3 ya? Alas. 1, 2, 3 ya. Bab 3 udah dapat, selesai. Nah, ini kalian bahas nanti tentang pelaksanaan itu
Ini lebih ke fakta-faktanya sama hasil, kayak hasil bab 3 ini hasil penelitian yang kalian dapat. Nah, kalau udah kalian next page lagi. Nah, kita masuk ke bab 4, analisis pembahasan. Ini dari RM1. Tinjauan. Kalau enggak analisis saja. Analisis pelaksanaan, kita kopiannya. Pelaksanaan pemotongan upah. Ini kenapa begini dah? Oke, hapus dulu. Nah, oke, terus RM kedua. Sanksi hukum Nah, di bab 4 ini kalian bahas secara teorinya dan pendapat kalian, perpaduan teori dan pendapat kalian. Jadi kayak gimana nih pelaksanaan pemotongan upahnya? Kan misalnya tadi di pembahasan bab 3-nya itu hasil penelitian kalian misalnya tidak sesuai, tidak melanggar ketentuan pasal sekian-sekian. Nah, di sini kalian bahas berdasarkan pasal sekian-sekian seharusnya tidak begini. Nah, terus yang B-nya sanksi hukumnya. Tadi kan misalnya di bab 3 misalnya perusahaannya tidak ada sanksi hukum atau tidak ada keberatan untuk protes dari bab kerja atau gimana. Nah, di sini kalian bahas menurut undang-undang nomor sekian. Terus kalau udah kita next page lagi, bab 5. Masuk ke bab 5. Tinggal kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ini apa? Gampang. 1 apa, 2 apa. Terus sarannya juga gitu. Nah, selesai deh. Nah, kalau kalian udah bikin kerangka kayak gini, nanti kalian dalam penulisan pasti bakal, dalam pekerjaannya juga pasti bakal lebih terarah. Nah, kalau kalian udah dapat kerangkanya kayak gini, nah kalian kerjain deh. Nah, untuk jurusan lain juga sama kayak gitu. Pokoknya kalian bikin kerangkanya dulu. Bab 1 seperti apa, bab 2 kayak gimana, mengikuti pedoman kampus kalian masing-masing. Buat tugas juga sama kayak gitu. Biasakan kalian untuk membuat kerangka dulu tuh. Jadi kalian lebih terarah ke depannya tuh kerjain kayak gimana, apalagi yang belum dikerjain dan apa yang udah. Buat bahan-bahan, terutama yang skripsi, kalian bisa cari bahan di sekolah. Nah, ini tampilan awal dari Google Scholar. Kalian bisa cari di Google, tulis saja sekolah. Nanti klik yang paling atas, tulisan Google Scholar. Akan muncul halaman depannya seperti ini. Di sini kalian bisa masukin kata kuncinya. Soal pemotongan upah, ada 2. Nah, nanti semua bahannya akan keluar semua di sini. Ada skripsi, jurnal, mungkin buku juga ada. Untuk lebih enaknya sih, aku saranin kalian bisa klik tulis secara lengkap judul kalian di sini, misalnya pelaksanaan, pemotongan upah kerja saat pengambilan nanti itu bakal keluar semua yang berkaitan dengan kata kunci yang kalian masukin. Jadi kalian nggak perlu cari sesuatu. Kita pemotongan upah, perlindungan upah Indonesia, semuanya nanti ada di sini ya. Nah, itu tadi cara mudah dan cepat membuat skripsi atau tugas ala aku. Kalau kalian masih bingung atau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.